Dia, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai imam bagi seluruh manusia." Dia, Ibrahim, berkata, "Dan juga dari anak cucuku." Allah berfirman, "Benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim." Al-Baqarah 124. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok Brahma dalam Hindu. Agama Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, dan Islam memiliki kesamaan baik dalam ajaran tauhid maupun tasawufnya. Semua agama itu, kalau kita pelajari kitab-kitab mereka, juga berbicara tentang keesaan Tuhan, meskipun ada ayat dan praktek-praktek yang mengalami deviasi dari spirit aslinya. Syekh Ahmad Didat ataupun Dr. Zakir Naik adalah dua intelektual yang banyak mengupas doktrin agama-agama terdahulu. Semua teks suci kuno mengulas tentang tauhid, juga meramalkan kemunculan Muhammad, termasuk dalam 3 sumber utama, Hindu Weda, Upanishad, dan Purana, kaki Alfatar, Tajali atau citra Tuhan, dan Narasangsa yang terpuji. Misalnya adalah di antara banyak sebutan yang digunakan untuk guru spiritual Nabi akhir zaman. Jadi, ketauhidan semua agama terlihat memiliki asal-usul yang sama, percaya pada Tuhan yang satu dengan berbagai gambaran tentang sifatnya. Tasawuf Islam sering dituduh sebagai warisan mistik ajaran sebelumnya, termasuk Hindu pun dengan Buddha punya olah jiwa yang terkesan serupa. Kalau Anda pelajari Kabalah Yahudi, juga ada kesamaan meditasinya, juga dengan sekte-sekte Ruhaniyah Nasrani. Kita tidak bisa mengatakan jika spiritualitas Islam sebagai ajaran kemarin sore atau agama baru. Islam merupakan kompilasi pengajaran tentang kepasrahan kepada Allah sejak Adam alaihissalam sampai kepada nabi-nabi setelahnya. Semua agama kuno yang mengajarkan keesaan Tuhan dapat dipastikan sebagai agama tauhid. Agama Samawi, agama taslim yang mengajarkan cara tunduk dan patuh kepada Tuhan lahir dan batin. Ibrahim adalah bapak imam semua bangsa dan agama. The teaching of Tauhid tentu sudah ada sejak Adam alaihissalam sampai kepada rentetan kenabian setelahnya. Hanya saja pengajaran yang diberikan masih bersifat lokalitas dan terbatas untuk kaum tertentu saja. Mungkin saja jumlah penduduk dunia saat itu masih terlokalisir pada wilayah tertentu saja. Seiring perkembangan zaman dan penyebaran populasi, kelihatannya Ibrahimlah orang yang kemudian paling sukses meramu dan mengokohkan doktrin-doktrin tauhid warisan guru-guru spiritual sebelumnya, sehingga berada pada level yang lebih tinggi untuk ditransmisikan kepada semua bangsa. Karenanya Ibrahim dikenal sebagai bapak tauhid, monoteisme bagi semua agama. Versi Injil menyebutkan awalnya ia bernama Abram, lalu diubah Tuhan menjadi Abraham, yang berarti bapak semua bangsa, father of nation, for of money. Kamu tidak akan disebut Abram lagi, melainkan Abraham, karena aku telah
menjadikanmu bapak dari banyak bangsa. Mahabharata juga mengatakan hal yang sama. Narayana menciptakan Brahma dan menetapkan bahwa ia akan menjadikan penghulu dari manusia. Santi Parba bab 339. Banyak agama dan bangsa berdebat bahwa Ibrahim milik mereka. Dalam spirit non-sektarian, Al-Quran menengahi kisruh ini dengan mengatakan bahwa Ibrahim milik bangsa dan agama manapun yang bersikap lurus, hanif, dan berserah diri kepada Allah, Muslim. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi, dia adalah seorang yang lurus, hanif, berserah diri, Muslim. Dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Ali Imran 67. Biasanya, seorang nabi diutus identik hanya untuk kaum tertentu, dan nabi-nabi terdahulu diutus hanya kepada kaumnya. Isa alaihissalam sekalipun diutus untuk bani tertentu. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu." As-Sab 6. Berbeda dengan Ibrahim, eksistensi dan pesan-pesan tauhidnya tersebar pada semua etnis dan ajaran agama. Bahkan syariat Ibrahim diadopsi secara masif dalam semua tradisi Samawi termasuk Islam, haji, kurban, khitan, dan sebagainya. Pengaruhnya melampaui sekat waktu, tempat, dan suku. Karena itulah beliau disebut Tuhan sebagai imam bagi umat manusia. Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah, berfirman, "Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai imam bagi seluruh manusia." Dia, Ibrahim, berkata, "Dan juga dari anak cucuku." Allah berfirman, "Benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim." Al-Baqarah 124. Demikianlah penjelasan tentang Ibrahim adalah sosok Brahma dalam Hindu. Terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.